Hai teman-teman semua, saya Magdalene. Saya hendak meluncurkan buku saya yang ke-10 dengan judul The Extreme Vision. Kenapa The Extreme Vision? Well, saya melihat bahwa banyak banget orang percaya nggak nyadarin bahwa hidupnya di dunia ini melulu perjalanan panggilan ilahi, di mana seharusnya dengan kehidupan kita ini kita harus menuntaskan visinya Tuhan aja. Perjalanan hidup seseorang di dunia ini dari lahir sampai akhir itu akan menentukan atau menetapkan posisinya dalam kekekalan selamanya loh, dalam keabadian selamanya. Herannya mayoritas orang hidup tuh main-main atau nggak serius, tapi hidup kebanyakan untuk dirinya sendiri, hidup dari pagi sampai malam cari uang, dan hanya untuk kejar masa depannya aja. Dari pagi sampai malam, esok harinya ngulangin siklus yang sama sampai mati. Dan hanya menyisakan sedikit banget waktu yang nampaknya mungkin religius, mungkin disertai sedikit doa. Ya, kalau ingat ya baca Alkitab. Kalau nggak ingat ya udah, kalau kecapean ya udah langsung blek tidur gitu. Tanpa berpikir hubungan dengan Tuhan dengan melakukan kehendaknya yang adalah the most and foremost important in life. Well, jika hal yang kayak gini nih nggak diubah secara ekstrim, maka penyesalannya tak terhingga dan akan memeranakan jiwa dalam keabadian nanti. Seandainya orang percaya itu secara khusus memberikan waktu dalam hidupnya untuk hal yang serius, hidup secara mendalam untuk menyentuh esensi dari kehidupan itu sendiri, lepas dari keterikatan akan earthbound, lalu merindukan fresh revelation, mengenal Tuhan sebagai sumber hidup, dan hanya hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhan, Yahweh. Lalu apalagi ya, menarik diri dari stimulasi berlebihan terhadap entertainment dan input dunia, maka seseorang akan menjadi manusia yang paling berbahagia dan tidak pernah akan menyesal sampai kesudahan zaman. Buku The Extreme Vision ini yang saya singkat menjadi DEV, yaitu D, E, dan V, atau bahasa Inggrisnya DENV atau DEV gitu. Buku ini menceritakan detail mengenai kehidupan Musa yang sebagian besar tidak terlalu dipelajari, gak banyak orang yang ngeduk atau menghiraukannya. Musa atau disebut Moses atau Mose atau Moshe adalah nabi yang sangat besar yang diagung-agungkan oleh berbagai umat dari belahan dunia dan berbagai golongan agama. Gak disangka bahwa hampir seluruh dunia itu tahu nama Musa, hanya tahu. Tapi seberapa banyak sih orang ngerenung secara mendalam gitu bahwa sosok yang luar biasa ini yang disebut commander, ruler, leader, governor, deliverer, funder, greatest prophet and teacher, priest. Dia juga great writer of 5 books, interpreter of the covenant, organizer akan Israel's religious and civil traditions. Seberapa banyak orang sungguh-sungguh mempelajari kehidupannya dan sungguh-sungguh menghidupi perjalanan kehidupan Musa itu sendiri, sehingga menjelmakan visioner yang hebat lainnya. Harapan saya,
nanti para pembaca dengan membaca buku yang saya tulis yang diilhami betul-betul oleh Roh Kudus ini akan muncul extreme visioner seperti Musa, karena Tuhan sungguh-sungguh membutuhkan orang-orang yang luar biasa dengan hati yang sungguh-sungguh memberikan diri kepada Tuhan, menyingkirkan kedagingan secara perlahan dan hidup hanya untuk Tuhan sendiri. Sebab Tuhan terus menantikan orang-orang yang rela untuk diremukkan dan mengosongkan diri hanya untuk menjalankan kehendak Tuhan tanpa secuil pun selipan agenda pribadi. Karena visi Tuhan adalah roh, dan roh tidak ada hubungannya dengan daging, atau daging tidak berhubungan dengan roh. Itu sebabnya saya mendorong saudara semua untuk hadir di acara launching buku saya yang ke-10 ini. I'm so excited to share this story, dan teman-teman bisa ngajak your friends, dan buku ini akan dibagikan secara gratis lewat aplikasi di Android atau di iPhone. I'll wait for you and I'll see you there.